Jadi ini di 1 2 3 4. Ini kita mau pindah ke Tokyo naik Shinkansen. Lihat, kita mau pindah ke Tokyo naik Shinkansen. Oke. Mau mampir ke Namba dulu buat makan siang. Kenapa men? Di nambah. Makan okonomiyaki Mizuno namanya. Ini jam 10 sampai sana 20 menitan. Jalan-jalan bentar, terus naro di locker, terus kita mau makan terus gitu. Nggak tahu mau jalan-jalan dulu, saya makanya buka jam. Terus ini masih jam 10:30, ya mungkin jalan-jalan dulu. Saya harus ngejar kan saya juga jam 1-an gitu, jam 1. Jadi mesti agak buru-buru. Kita pasti mau keluar, mau lihat-lihat barang dulu, terus kita keluar makan di Okonomiyaki Mizuno. Oke, berak ya. Pachinko and slot. Pachinko itu judinya sini teman-teman. Tapi yang ya no comment lah, cuman dia semacam mainan gitu. Jangan judi, jangan berjudi. Nih popular itemnya. Tadi kita pesen ini satu pakai topping pork sirloin sama scallop. Jadi 1.100 tambah 100 tambah 500, 2.000 ya 2.000 yen. Terus satu lagi Mizuno Yaki, satunya Meiji Yaki yang pork kimchi, satunya Modan Yaki, dan terakhir yang yakisoba yang seafood mix yang nomor 6 yang. Terus dia juga ada set-set gini kalau kalian malas milih, malas mikir, lihat aja nomornya itu 3. Kalau kalian 4 orang yang ini, 6 orang yang ini, 8 orang yang ini. Ini ada sidesnya, side dishesnya, bisa kalian bisa kalian pesan juga. Dan juga drinksnya nih, bir seperti biasa. Kalau kalian masak, whiskey, wine, soft drink, soju, sake, ada yang plum juga, dan juga ada yang sudachi. Pakai fruit gitu. Ya, kita coba. Baju ini juga Michelin star, nanti kita lihat Michelin Guide kata. Gak ngerti aku. Michelin Guide 2023 sama apa ini? Sertifikat apa 2024 sama 2022. Michelinnya juga. Ini masuknya di sini adalah expo, ramai sekali nih. Dan okonomiyaki tipikal light cooking gitu. Kita nunggu dulu. Nunggu tadi hanya kali 10-20 menit di dalam juga. Plus di luarnya 40 sampai sejam. Ya hampir sejam. Karena masih juga. Kenapa nunggu lebih lama? Karena kita berenam, jadi harus di meja. Membuatnya. Ini ada scallop yang ini pork sirloin gitu. Ada adonannya. Yang base-nya ada daun bawangnya ini. Iya boleh coba. Ya, dia itu seafood ya, ada udang. Lezat. Dia bumbunya tadi dia dikasih mayo, masak sama Ya mayo. manis. Ya baliknya tadi. Okonomiyaki itu kan yaki itu juga kan. Okono itu sebenarnya sesukamu. Jadi kamu kapan nggak ngakun di sini jadi okonomiyaki sebenarnya. Overall dari aku ratingnya 8 lah. 8. Let's go. Apa ya ini sama apa? Mie yang Mizuno itu yang topping with noodle. Ini jadi sebenarnya okonomiyaki cuma dikasih mie. Tapi kalau ini nggak ada yakisoba, kalau ini nggak ada tepungnya. Ada tepung. Ya. Ini masih atas mana lu?
Ini apa? Enak. Enak, oke. Tapi in general sausnya mereka sama. Iya. Tapi sausnya mereka tuh unik. Rasa jahenya kencang. Nah, jahenya kencang benar. Coba. Ini orang ini lagi makan. Gemes banget, jauh lucu banget. Adek. Iya. Sebenarnya ini sebenarnya cuma mie goreng tadi. Ya kan? Cuma mie-nya mie besar tipenya. Kan? Bukan mie Kayak mie udon lah. Iya. Tapi nggak sebesar udon. Ya. Sausnya persis sama kayak yang okonomiyaki sama takoyaki. Jahenya kerasa. Tapi Terus nih kalau kalian perhatiin di Jepang selalu ada yang merah-merah itu pickled ginger. jahe, Iya, acar jahe. jahe di pickle. Ya sebenarnya kayak bakmi nyemek tapi pakai saus ini. Gitu aja semua. Sip. Rating total Semua 9,5 baru. berarti Michelin nggak bohong ya? Iya, iya. Michelin tidak berbohong ya. Nggak cuma bikin karet tapi bikin makanan. Iya. Enak. Michelinnya tidak bohong terhadap teman-teman. Iya. Semua itu enak. Dan tipikal Japanese restoran dikasih air minum gratis cold water. Jadi di tengah panas-panas di sini dapat air minum bagus. Kita sekarang mau ke Shinkansen. Kita makan. Lainnya lihat sepanjang ini dan di sini dia. Oke. Di sini enak kalau. Dan sebenarnya nggak tadi total harganya 700-800 ribu gitulah. Dan ya oke lah. Kita pesan 5 porsi untuk 6 orang, bagi-bagi biar bisa makan yang lainnya. Guys, kita mau ke Shin Osaka Station buat naik Shinkansen. Itu kalian cari aja Ichiran, jadi sebelah Ichiran ya, sebelah Ichiran. Dan juga itu di depan tuh udah Dotonbori itu. Jadi kan Dotonbori masuk gang yang ada kepiting-kepiting ini masuk aja ke sini. Gitu. Oke. Seperti biasa masih ngantri dan panas sekali, lihat kipas semua. Sip. Mau beli pisau. Mau beli pisau nggak? Damaskus tuh loh. 30.000 Ci. 30.000 mah iso gak motong ikan gak? Sedih. Desainnya buat ikan. Pachinko lagi. Pachinko. Ya kayak mainan apa? Mainan berbasis keberuntungan. Tuh, saya bisa lihat. Jadi di sepanjang jalan ini tadi isinya Pachinko semua ini. Segar. Nah, sekarang ini ke stasiun, tapi kita mau beli roti dulu. Mau beli roti-rotian buat di Shinkansen. Shinkansennya berapa lama? 2,5 jam dari Osaka ke Tokyo. Yes, sir. Kita udah sampai di Shin Osaka Station. Terus Shinkansen yang ini nih. Oh, Shinkansen turun. Udah turun. Oke, kita turun. Nge-scan tiket beli online dan ke Shinkansen-nya sebentar. Shinkansen-nya nih, Nozomi 26 itu apa namanya? Dia itu adalah tracknya. Karena itu nanti kita train nomor 4 dan seatnya ini kita seat yang reserve karena bawa koper yang besar. Gitu. Ini dia Shinkansen-nya teman-teman. Ini car, kalau ini car 7, nih car 7. Dan dia itu juga ada beberapa tipe, ada kayak green car, ada yang car biasa. Green car itu ibarat kalau di apa namanya? Sorry agak berangin. Kalau di pesawat itu dia kayak first class gitu atau business class-nya gitu lah. Sekarang kita car 4, 2 ngambil yang reserve, sisanya ngambil yang nggak reserve soalnya
kalau misalkan yang nggak reserve tuh nggak bisa, koper yang besar itu nggak bisa. Jadi reserve plus tambah bagasi upsize. Ya. 14.000 yen, 1.500.000-an. Terus dia tuh 12.06 MPS setengah 5, 425. Kita lihat datangnya jam berapa. Harusnya karena ini departure 14.06 aja sebentar lagi udah datang sih. Ya harusnya sebentar lagi datang lah. Dan seperti biasa no smoking. Belakangnya ada nih. Please keep this seat until you exit. While sitting you need IC card or QR. Ya, jadi intinya ini harus kalian simpan sampai kalian keluar. Gitu. Bye. Keretanya. Oke, sekarang kita masuk 1B dan 1C kursi kita. Sampai ini kursi kita. Jadi beda kalau udah reservation tuh kalian bisa dapetnya space di belakang kayak gini. Kalau kalian bawa tas yang besar, jadi di sini. Gitu. Kita turun di Shinagawa Station bukan di Tokyo Station karena lebih dekat, karena kita kalau ke Tokyo Station agak lebih putar dan lebih ramai juga orang Tokyo Station dan juga lebih mahal tiketnya, jadi ya kita turun di Shinagawa. Dan juga ini untuk review seatnya enak, luas, legroomnya banyak banget nih, legroomnya cocok. Jadi cuman buat tidur. Oke, harusnya dari itu bisa kelihatan Mount Fuji. Harusnya bisa kelihatan Mount Fuji dari sisi situ. Ya, harusnya bisa kelihatan Mount Fuji dari sisi itu. Dari sisi sebelah sini kelihatan Mount Fuji harusnya tadi. Cuman nggak sempat direkam. Oke. Di Tokyo Station tadi dari Shinagawa pakai line apa gitu, line orange. Sekarang ke Tokyo Station dan mau pindah ke line lainnya. Agak bingung soalnya, nah kita mau pindah ke itu loh, Marunouchi line yang sini. Kita udah nyampe di villa kita yang di Tokyo, di daerah Otsuka Toshima City. Dan ya minimalis lah kalau ini. Oke. Nanti kita review sedikit review nih. By the way nih kita ini lantai paling 3, di atas ada rooftop, tadi udah coba ke rooftop, dan dia ya kecil sih, lebih kecil dari punya kita, cuman dia 3 lantai. Oke, terus ini ada tadi nyari di Google Translate nih buat lights, lihat nih buat ngatur lights, bisa semua lampu nyala, terus semua lampu mati, ya gitulah. Terus ini buat sunshade, bisa dibuka atau bisa ditutup gitu. Ini kita review rooftop dulu, nanti review lantai 1, lantai 2 nanti. Ini dia rooftopnya. Ini dia rooftopnya, aduh. Mereka pintar, mereka juga ngasih jemuran. Keren lah pokoknya di sini. Ini jadi daerah yang agak lebih pinggir lah kalau kita bisa bilang. Daerah agak lebih pinggir. Soalnya kenapa? Soalnya susah kalau mau nyari Airbnb di Tokyo yang buat 6 orang tuh agak repot, yang kasurnya itu bisa bener-bener dapet 3 king size atau 6 kasur gitu, tuh agak susah. Banyak orang, ada yang nyantai di situ. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita turun. Di lantai 2 ini, lantai 2 ada toilet.
sekarang kita ke lantai 1. Lantai 2 baju deh. Apa lagi guys, tapi kayak gitu doang. Kayak gudang. Toiletnya seperti biasa. Dilengkapi dengan segala teknologinya. Teknologi. Ada bathtub yang ada TV. No, bathtub apa TV? Bathtub ya. Seperti biasa standar di Jepang. Tadi udah beres-beres bentar di villa di jam setengah 7, nggak kelihatan ya, jam setengah 7. Yang kita mau ke Shibuya, mau nyobain Ichiran Ramen dulu. Habis itu mau jalan-jalan lihat baju, lihat gitu-gitulah. Nggak tahu ada apa di sana. Masih jam tadi aku masih setengah 7 dan udara ini enak banget kalau jam segini. Terus ada semacam tram, lihat, ada tram gitu. Ini tramnya. Gitu. Kita ke JR Otsuka Station di Shinjuku. Dan kita mau nyebrang ke sana. Antrinya tapi nggak terlalu panjang gitu. Dan ini hati-hati teman-teman karena ada Ichiran yang include pork sama ada juga yang tidak itu. Demi makan Ichiran aja kayak gini teman-teman, ya ampun. Record nggak sih dalam, jadi mungkin aku record sebisa aja teman-teman karena oke. Pesannya strong rich, setengah clove, garlic, green onion, pakai chashu, pedasnya medium, terus teksturnya medium juga, dan dikasih tiket kayak gini kalau di sini. Nanti ditukar gitu. Ini tuh kayak gini. Tadi aku udah kasih tiketnya dan dapet kayak gini-gini. Dikasih kayak gitu, nanti keluar dan dikasih seperti biasa dikasih air gratis. Ya kayak jadi kayak kalau kalian merasa terlalu berisik, kalian bisa pakai Ismoshi. Kalau kalian bingung sama bahasa Jepang, kalian bisa pakai ini. Jadi intinya, jadi ini desain biar kalian tuh bisa makan seprivate mungkin, setenang mungkin. Tapi juga kalau kalian bingung, kalian tahu harus ngapain. Gak usah kayak ngomong Jepang gitu. Apalagi kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang gitu, kalian tinggal kayak pakai tadi. Kalau kalian kita berisik, kalian pakai Ismoshi. Kalau enggak, I don't know gitu-gitulah. Ya. To try the tea. Tadi juga pesan tea. Yes sir. Karena disclaimernya tidak memberikan Ya, katanya doesn't give any health benefit gitu. Kita coba. ceknya. Ya, teh biasa. Seger, panas tapi panas banget Pak. Jadi ini dingin-dingin adem. Terus di situ kalian kalau misalkan tadi pesannya nggak lengkap, kalian bisa tambah lagi nih kan. Ya, kalian mau tambah noodle refill, mau tambah rice, mau tambah telur gitu-gitu. Tadi kita tambah noodle refill, tapi aku bagi 2 sama Kendrick. Yang satu. Jamur. Ini apa ini? Ini kan nori deh. Ini nori, telur, dan juga ini. Sekarang kita crack dulu telurnya. Cara nge-crack telur benar. Coba. Cara nge-crack telur yang benar gak? Di gini, habis di crack, dijalanin gini. Oke. Habis kuahnya untuk ini, jadi kalau di Jepang custom makan itu kalian harus sampai habis kuahnya tuh menghormati chef yang membuat ramen gitu.
habis tadi juga tambah mie, jadi udah kenyang banget. Dan juga kalau rating dari aku bias. Kalau kalian pertama kali kesini kalian wajib cobain, terus habis itu kalau kalian mungkin udah kedua, ketiga, kalian bisa dari kalian pernah nyobain gimana preferensi kalian, tergantung kalian dari aku pribadi. It's slightly better than most of the ramen, tapi kalau dengan harus ngantri selama itu sungguh harganya juga segitu, mungkin I'll go back kalau nggak ngantri, tapi kalau ngantri mungkin nggak. Tapi kalau untuk taste sendiri enak sih, taste slightly better than most of the tonkatsu ramen. Itulah ratingnya dari aku sendiri 8 karena ngantri, 8 sesuai dengan ngantri. Harga tadi 1580 semua, tapi kalau kalian tambah mie kalau yang setengah porsi 150 yen, kalau satu porsi 210 yen. Oke, jadi sekitar 160.000. Lihat nih, chassis-nya 2, ekstra 4 chassis, jamur, dapat rumput laut sama telur satu buah. Buat minum gratis di sini. Oke, sama tadi juga coba teh. Biasanya malam-malam Mau ke tempat lain atau mau ngapain, lihat-lihat aja di jalanan sini ada apa. Di depan ada Toshi Emas, ada Godzilla, mana Godzilla. Terus ya ini ada apa? nggak tahu ada apa. Ada entitas. Tulisannya Miami Garden. Bendera Itali. Don Quixote ini loh, kamu masuk Don Quixote. Lupa ngerekam tadi udah nyampe, jadi ya that's all for today. Besok mau ngapain, kita pikir besok. By the way, buat reviewnya ini sebenarnya Airbnb kecil, cuma 3 lantai. Lihat for reference, ditaruh 1-2 koper aja udah segini. Lihat nih, ini di depan udah penuh. Ini lantai 2-nya, dan lantai 1 pun ya sebesarnya segitu doang. Dan yang paling miris tuh kamar mandinya, minimalis sekali nih teman-teman. Kamar mandi seperti ini gitu. Oke, all for today. Lanjut next day. Kita mau ke Gotemba, tapi nggak tahu nih sempat atau enggak. Ya kita lihat, kalau nggak sempat nanti paling muter-muter di sini aja. Oke, di kayak tempura gitu. Kita makan nih mabushi meshi. Jadi dia tuh makannya dikasih salt pertama, habis itu dikasih tendon sauce, habis itu bisa dikasih ocha panas kayak hot hojicha ini biar rasanya nggak enak. Oke, sekarang kita lagi tunggu di serve makanan. Jadi kayak ini mabushi meshi. Oke, jadi ini nanti ditaruh di sini tuh ditambah sama salt, sama saus atau sama ocha. Oke, kita coba dulu. Surprise ini dikasih teh apa hojicha, enak. Jadi tadi enak makan gorengan itu jadi nggak enak gara-gara dimakan pakai teh nasinya. Tehnya tuh dia ada kayak rasa kecutnya gitu, dikit, nggak pahit banget, jadi dia lebih ini. Dan size-nya juga udah habis ya. Harga ini kalau nggak salah 1.600 atau 1.800, 170 sampai 200.000 lah satu set ini. Oke, sekarang mau ke Gotemba dulu. Lagi naik bus dari Tokyo Station, dia naik JR Express Bus namanya. Dan itu dia kalau ke Gotemba itu dia langsung kayak tadi nanti stop di satu kota doang, cuman ya basically langsung sekitar 80 kilo kalau dari Tokyo Station 1,5 jam. Udah mau nyampe, cuma hujan. Student bisa lihat nih hujan.
Hujan, nggak terlalu kelihatan di kamera tapi hujan, lihat orang lari-lari. Panas sekali. Kemarin lupa nge-vlog pas di ini Gotemba. Soalnya ramai banget. Hari ini kita mau nge-vlog lagi. Hari ini kita lihat ke Sensoji Temple di daerah Asakusa. Banget, baru ini outfitku hari ini. Untung ini nggak sepanas kemarin. Maka kalau enggak mati saya. Ke pisau. Kayaknya pasangan dari zaman bahal Zaman prasejarah. Beli es krim Bedorayaki ya. Oke lah, karena di pinggiran panas-panas. Betul. Sampai Sensoji Temple itu di depan kan bisa lihat. Katanya bakal hujan tapi nggak pernah hujan. Kemarin malah yang kita pas ke Gotemba hujan. Dan itu kita nggak ngecek cuaca sih, to be fair. Cuman kayak ya Ekspektasi ampret. jadi gak kelihatan Gunung Fuji, berkabut. Tempel kita udah nyampe dan panas, rame banget. Ini juga ada lampion gede. Buat masuk ke tempel di dalamnya itu masih ada lagi. Ini artinya Asakusa Kaminarimon kalau nggak salah. Jadi intinya di sini tuh ngomong Thunder Gate-nya Asakusa yang ini. Tadi kayak ada 3 gate gitu loh. Di dalam masih ada 1 gate lagi yang kalian bisa lihat di sini. Nah itu loh. Tapi kurang tahu apa itu. Jadi ada 3 gate tadi yang di luar yang tadi aku video. Terus yang kedua, terus ada ketiga di dalam. Oke, kita masuk sekarang. Ini dia. Ini lampion besarnya. Di sini ada kayak history atau tulisan gitu. Terus kita masuk ke arah sini. Dan di dalam dia masih ada kayak stall-stall gitu. Ada another buildings. Ada stall-stall. Dan itu buat sembayang di dalam. Nih. Gitu. Teman masuknya. Terus ada orang pai-pai. Dan di sana juga ada orang sembayang. Jadi buat menghargai privasi aku nggak bakal video sih yang bagian ini. Oke? Ini masih bisa di video yang ini. Tapi ada beberapa tempat yang nggak bisa di video. Ini masih ada stall-stall gitu nih. Lihat, masih ada stall-stall gitu. Dan di depanku kayak ada buat nulis wish di yang ini. Jadi kalau teman-teman mau nulis wish di tempel itu bisa di sana. Oke, buat yang mau sembayang bisa banget di sini. Gitu. Dan ini sangat-sangat ramai, cuman dia itu berangin. Nih, ada petanya dari Sensoji. Ada bahasa Inggris juga. Nih, nomor 1 itu. Yang ini itu Kaminarimon Gate. Oh berarti Kaminarimon itu yang pertama, Thunder Gate. Yang nomor 2 itu Hozomon Gate. Yang ini tuh gerbang Hozomon. Yang ketiga itu main hall-nya dia nih. Oke, terus di sebelah kanan yang ini itu ada pagodanya dia, namanya ini tuh pagodanya. Di situ ada beberapa hall lain juga, ada Chikondo Hall nomor 9. Awashimado Hall nomor 7. Mana nomor 7? Nah ini. Terus ada gate lainnya juga, dia ada beberapa pintu masuk di sini. Oh tadi kita masuknya dari atas, turun ke sini. Di sini ada stall gitu. Teman tuh, dia tuh jadi gate, tapi dia juga serves as a storage treasure buat Sensoji Temple. Dan juga nih. Dia sempat dibakar dan di-rebuild beberapa kali, dan di 1649 di-rebuild 2 lantai to story tower gate biar kelihatan lebih dignified appearance ya. Tapi akhirnya di-burn lagi di 1945. Tadi udah Sensoji, sekarang kita mau makan monjayaki di Monjamondro atau apa gitu namanya. So namanya itu dalam bahasa Jepang. Dekat kalau dari Sensoji yang main hall itu sekitar 300 meteran. Terus ini belok yang di sini sudah dapat. Jadi Sensoji itu di daerah sana. Lurus terus belok kiri. Yang kita makan monja. Tangga di lantai 2. Karena lantai 1 yang ngantri. Oke masih judge kayak Okonomiyaki. Jadi okonomiyaki sini tuh beda sama yang kemarin kita makan di Osaka. Dia lebih banyak sayur, dagingnya dia cuma tadi berapa ya, daging babi gitu, berapa slice, 4 slice.
4 slice kalau ini kan 4 slice gitu. Beda tipe lah. Ini yang di Asakusa. I'm not sure which type yang ini, tapi beda-beda tipe ya. Kalau kalian ke beda prefecture di Jepang tuh beda lagi nanti okonomiyaki. Sebenarnya kalau ini tuh lebih ke arah ditambahin keju aja sih bedanya. Bener. Sama kalau kita pesennya yang di restoran ini khususnya banyak pickled gingernya aja. Tapi in general di restorannya okonomiyaki baik sayur ya. Ya tapi bukan pickled ginger. Iya, tapi sayurnya banyak. Kubisnya itu banyak. Ini tuh sebenarnya tempat makan Ponja di Asakusa. Ada juga okonomiyaki. Beda sama Jakarta okonomiyaki, Ponja itu basically adonannya dia air kanji dimasak. Air bekas udon. Air bekas udon lah, itulah. Kalau okonomiyaki itu dia lebih ada telur, dia lebih padat Ya gitu lah. lebih padat. Dan tergantung beda-beda, tiap daerah beda-beda, ada yang dikasih yam dan lain-lain. Kayak kemarin kita makan dikasih yam kan. Ya sama lebih tipis dan dia masaknya kita makannya langsung cepat. Kalau Ya, kita kalau- kan yang sekarang nunggu 10 menit jadinya padat solid. Lebih padat. Saya lebih banyak juga isiannya, dan di sini tipenya dia isinya lebih banyak sayur. Harganya sekitar 1.400-an gitu yen. Oke. Untuk rating dari aku pribadi aku ngomong 7,5 karena di sini terlalu, ya ini tipe sini balik lagi ke preferensi masing-masing suka rasa Yes. apa. Cuma kalau aku nggak suka hampir sayur, jadi ya 7,5. Nah, menurutku sih karena dia tebal terus betternya tuh agak tawar ya. Jadi Agak tawar. 8 lah, 8. 8. Oh ya wes. Oke. Dan juga di sini tuh tadi di dalam nggak bisa nge-review soalnya kena copyright musik. Background musiknya kencang. Ini Rocksdome karena orang ini nih dia mau nyoba bisbol. Ada apa ini? Nah inilah. Jadi ya tapi ya sudah. Mau OTW ke Shibuya, mau ngeliat, ya nggak tahu ngeliat apa, lihat nanti di sana ada apa. Kita jadi naik kereta ini ke Shibuya pakai Ginza Line. Sampai ujung tak nih, dari situ sampai situ. Shibuya dikit. Berapa? Ya itu sampai Shibuya situ. Ya sudah. Jadi Shibuya mau ke atau lihat-lihat di sini. Saya tadi Cloud On ngantri banget, ngeliat Cloud On, ngeliat ini antri, ya masukin nama antrian dulu, ini mau ngopi di toh di mana? Muter balik. Red Baggage Coffee ini namanya. Panas banget jalan. Tapi ya udah. Ya masuknya dia agak terpencil gitu. Kita take away kopinya soalnya di sini harus satu orang satu minuman. Dan karena nggak semua di sini minum kopi jadi kita take away aja. Dan es cappuccino bawa pulang. Harganya tadi sekitar 60-70 ribuan segini. Mau minum dulu. Enak. Cloud On. Terus gak tahu ini ada apa. Ada kayak idol kali atau apa nggak tahu. Nggak tahu ini apa. Tower Records. Kita number stick hari ini Parco Shibuya. Kita lihat terasa di mana. Nah, jadi kalau di sini self service. Iya. Jadi dikasih hamburger besar, terus dipotong-potong sendiri, diginiin. Ya, apa? Dikasih intinya dikasih daging giling mentah, daging cintang mentah, Betul. terus kita masak sendiri nih. Dan literally konten food vlogging masa-masa ya ini bersama Kevin kan kemarin back yang request. Halo. Benar. Baru kita makan, ratingnya kalau dari aku ya 7,5 lah, karena harus masak sendiri.
Dan ya sebenarnya dia daging giling. Dan kan kalau hamburger kadang-kadang itu udah dimasak. Kalau ini belum, dia kasih daging giling mentah, kita masak sendiri ya kayak self service. Kalian mau masaknya lama bisa, cepet bisa gitu sih. Dan dia kayak rame itu soalnya dia di undergroundnya ini shopping center yang Turn right. jadi itu sekarang nggak tahu mau kemana, kita lihat aja. GU dan ini mau kita lagi di Don Donki, tapi dia yang mega Don Quixote, sekitar tadi 7 lantai 8 lantai gitu, banyak banget lantainya dan ramai sekali. Dan ini ada poki-pokian dan lain-lain. Ramen kudasai. Oh dia ramennya juga ada merek lain nih. Oh entah merek apa ini. Kaget. Instant noodle. Nih. Ini adalah staple hidupku. Oh baik. Oke. Good to know. Ini ada another poki. Mana Shinchan? Oh itu ada Shinchan. Jadi tadi kita udah dari Shibuya. Beli apa aja? Shibuya. Ya apa tadi? Macam-macam ya. Shibuya sebenarnya beli tadi on cloud 1. Ya on cloud soalnya udah kadung ngantri. Ya toh, eman agak dimasuki ya sebenarnya. Ya, tapi aku on cloud iki biasa aja. Tergantung lah. Tergantung preferensi. Kalau modelnya sih bukan yang banyak orang suka lah. Ya. Iya kan? Betul. Maksudnya bukan banyak orang demen, Iya. dambakan. Nah, kalau aku memang kemarin ke Jepang yang salah satu tujuannya mau itu kalau misalkan sempat gitu. Dan ini kan sempat jadi ya sudah. Terus kita juga sempat visit ngunjungin ini GU, anaknya Uniqlo, brand anaknya Uniqlo. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jepang, itu benar-benar kalau kata orang lebih murah, itu benar lebih murah. Yes, asyik. Dia kayak harga normal celana kayak baggy gitu aja 300.000. Kalau itu ya Uniqlo ya. Kalau enggak, kalau di sini kalau Uniqlo itu bisa 400-500. Oh masih harga normal. Harga normal, Tadi di diskon itu kita beli cepet 100.000. 100-an lah. Ya kan? 100.000 tuh menurutku sangat good. Ya kan 100.000 buat celana panjang murah. 150 dan ya sekitar segitulah. Terus celana pendek juga gitu ya. Jadi oke lah. Ini kita mau balik. Oke. Jadi itu tadi sebenarnya bukan di terakhir sih, besok di terakhir kita karena besok kita pulang, tapi besok flight kita malam. That's all for today. Sampai jumpa lagi besok. Hari ini kita udah mau pulang dan ini kita stop dulu di Bara, ini mau naruh di coin locker, terus kita mau jalan-jalan sebentar di daerah sini baru nanti. Saya flightnya masih malam. Tapi kayak mesti agak awal soalnya ada beberapa barang tekstur yang mesti dimasukin ke customs-nya, di-declare di customs dulu biar enggak ini ya kayak jam 5 jam 6 kita udah harus di bandara lah. Kita di Yukatsu Motomura set ini ya mau 130 gram ini ya. Jadi kenapa modern mas biar lebih murah, jadi nanti dibagi. Jadi kita mau pesan 2 medium, kan 2 medium minimal ini smaller, terus nanti ambil setengah dari sini buat setengah 1/4 ya sini ya. Ya, gitu. Oke, kita coba. Ini kaset kenal di akhir ya. Tapi ini yang penting tuh ini. Ya, panas dikit. Iya. Oke. Saat cuman kalau kalian misalkan mau minta udah dimatengin itu bisa. Jadi kayak kalian minta dalamnya udah dimatengin, tinggal dipanasin doang di atasnya itu bisa. Cuman for the experience itu ya. For the experience. Ini beda sama yang kemarin daging cincang ya. Nah, pada yang cincang tuh benar-benar Ya itu mah masak di rumah bisa. ya itu masak di rumah bisa. Kalau ini beda cerita ya. Itu yang cara makannya seperti ini. Yes. Ya kan? Kalau itu biasa sih hamburger itu kan di serve-nya udah mateng kan, yes. Pakai bumbu tomat ya? Iya, makanya sudah lah. Anyway. Terus gula lagi garam. Dan sudah. Ini by the way kondimennya dapat grated yam, kotro kalau nggak salah, warabi mochi, apa? Sayur asin. Sayur asin,
cabbage, miso soup, dan sausnya di sini ada, dan ada wasabi. Oke. Jadi nih satu porsi ini kalau yang small itu tadi 1980, tapi kalau yang medium kayak gini itu tadi 2675. Oke, tapi kalau kalian makan berdua kan mending beli small sama large, terus kalian bagi aja. Dapat 2 medium dengan lebih murah. Oke. Ini dressing buat salad gitu. Wah, lihat. Iya. Lemaknya fatty. Panas. Coba. Original ini. Yes. Nggak tadi dikasih garam deh. Panas. Oh, dagingnya kakak. Wagyu. Oh bukan. Nah, wagyu nggak ada. Enggak ada ya. Kayak bukan. Enggak. Put. Pokoknya bukan daging sengkel lah ya. Iya. Iya. Kalau kamu masih enak tuh masih agak merah gitu. Jangan ditarik dulu ya. Yo, man. Biar masih nggak terlalu. Oke, dok. Udah. Biar coba kayak tau. Kamu tanyain sama Nino. Oh iya ya, dia memang berbiaya udah deh. Tasio biasa. Ya aja, kamu coba. Ini enak banget. Saus bawang bukan. Ini nggak tahu tuh. Mantap. Enak. Oh, man. Oke. Kita makan dulu. Enak. Habis ya. Habis. Kau? Ini tak. Iya, sih enak. Masih sih. emang bisa salah. Rating. Rating. 9,5. Maksudnya untuk ukuran gyukatsu setengah nih. Ada apa? Untuk ukuran rasa, tidak pandang harga. Plus harga, plus ngantri dan lain-lain lah. Cuma 8,5. Turunnya jauh. Nah, aku 9, 8 lah. 8 lah gyukatsu enak. Terus dia kondimennya dia lumayan banyak. Dan yame ini lumayan mengenhance rasa gyukatsu mengenhance rasa gyukatsu ya. Terus nih saus bawangnya enak lah pokoknya, tapi plus ngantri plus nunggu jadi 8 lah kamu. Yes. Baik, mau approve ya ini ya. Sip. Ke beberapa toko tapi kebanyakan tuh nggak boleh ngerekam di dalam, jadi nggak bisa ngerekam. Dan ini mau ke anime. Ya, kita mau lihat ada apa. Sampai di Haneda Airport. Tadi ini berjam 6 kurang seperempat ini jam 6 kurang seperempat. Flight kita jam 9, hampir jam 9 gitu. Kenapa duluan? Karena tadi gak ada lagi yang mau dilihat di Akihabara aja. Ya udah langsung aja ke airport. Nyampe dan ya ini mau cek tax free-nya dulu, harusnya sih aman sih, gak ada masalah. Terus check in baggage, check in, dapetin departure tiketnya. Terus ya kita masuk, kita nunggu dikit atau lihat-lihat hal yang lain. Udah jam update jam 8 waktu sini, ternyata tadi salah baca jam, harusnya itu jam 11 flight kita. Jadi kepesan banget nyampe airport di tempat dan ini mengapa malam. Jadi itu tadi keseruan kita selama di Jepang, dan ini part terakhir buat teman-teman yang belum nonton part 1 sama part 2, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan layar kalian, bisa diklik. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga di like video ini. Dan kalau kalian suka sama video-video yang aku buat, jangan lupa juga dinyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu aku upload video. Thank you and see you in the next content.